Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi habbana bil imani wal yaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa ila hadrati jami'i man ajazina minan syekh wal ulama khususan mu'alif hadal kitab hadrat syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mencoba menggali dan mengupas sebuah kitab yang disusun oleh pendiri Nahdlatul Ulama, seorang ulama besar di Indonesia, yaitu Al-Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab yang disusun beliau, kita termasuk menjadi salah satu santrinya, dan harapannya adalah kita bukan hanya mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tetapi benar-benar mengerti tentang apa-apa dasar landasan-landasan yang ada pada Nahdlatul, di dalam Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Kitab ini bisa menjadi dasar atau menjadi landasan kita untuk harokah istimaiyah, bukan hanya kauliyah, tapi fikrah dan amaliyahnya, harokahnya itu utuh dalam menjalankan Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitab, yang menarik di sini ada sekapur sirih yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ishamuddin Hadik. Berkat beliaulah kitab-kitab karangan yang dari Mbah Hasyim ini bisa tersusun rapi. Nah, di sini ada, sebelum kita melangkah ke kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada paparan sekapur sirih dari beliau sendiri. Yang mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun tegese permulaan, kawitan, wa tamhidun lan dasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan, muji temenan, wa tamjidan lan ngagungaken temenan, liman maring zat qala kang ngandika sapa zat fi kitabihi ing dalem kitabe zat al-mubini kang jelas. Wa huwa utawi Allah iku asdaqul qailina, luwih bener-benere zat kang mengendika. Pangandikane, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi
walau karihal musyrikun. Wa utawi Allah iku alladzi zat arsala kang wis ngutus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi bil huda kelawan pituduh wa dinil haqqilan agama kebenaran liyudhirahu supaya menangkan alladzi ing rasul ala dini ing atase agama kullihi ya sekabehan agama walau karya senajan sengit sopo al musyrikuna piro-piro wong kang syirik. Solatan muga-muga paringi rahmat ta'tim wa tasliman lan muga-muga paringi keselamatan. Ala sayyidina muga tetep ing atase junjungan kita wa syafi'ina lan penolongi kita wa wasilatina lan kang lantarani kita ila rabbina maring pangerane kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Al-qaili kang ngandika amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhaddasatuha wa kullu muhaddasatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnari. Pangandikan muqaddan amma ba'du ndam sewise maca basmalah hamdalah sholawat dan salam fa inna astaqal hadisi mangka teman-teman setune luwih bener-bener kalam wicara iku kitabullahi Al-Qur'an wa khairul huda utawi luwih bagus-bagus pituduh iku huda Muhammadin pituduhe baginda Nabi Muhammad wa syarrul umuri utawi luwih blesak-blesake piro-piro perkara iku muhaddasatuha piro-piro perkara kang ngenyar-ngenyari ing umur wa kullu muhaddasatin utawi saben-saben perkara kang ngenyar-ngenyari iku bid'atun bid'ah wa kullu bid'atin utawi saben-saben perkara kang bid'ah iku dolalatun sasar wa kullu dolalatin utawi saben-saben perkara kang sasar finnari maka tetep ing dalam neraka wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa atba'ihi lan pira-pira pengikuti Kanjeng Nabi salatan muga-muga diparingi keselamatan rahmat ta'zim wa salaman lan diparingi keselamatan daimaini kang langgeng karone mutalazimaini kang tetep karone makhtalafa selagi negoda ganti opo al-lailu bengi wan nahari lan awan opo al-lailu bengi wan naharu lan awan catatan muqaddimah perspektif dari Gus Isom diawali dengan hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin. Hamdan dan tamjidan, memuji dan mengagungkan, bukan hanya memuji tetapi mengagungkan. Tidak hanya di mulut saja tetapi dilakukan. Menjadi bukan hanya pengucapan, hanya sebatas pelafadan, tetapi ya dipraktekkan. Ini juga kadang bisa menjadi gambaran bagi kita ketika mengikuti Nahdlatul Ulama, yang kita harus benar-benar total fokus. Bukan hanya memuji saja sebagai live service saja, tetapi langsung melakukannya. Langsung melakukannya. Karena kadang-kadang kalau kita pelajari zaman sekian, banyak asatid, orang-orang yang bisa mengerti tentang sebagian pemahaman agama, bahkan mengkaji, bahkan menerangkan
tentang kitab yang dikarang oleh beliau tetapi bukan itu tujuannya untuk menguatkan kita, tapi sebenarnya itu hanya lip service saja, karena itu gampang dilihat amaliyahnya apa, harokahnya apa, itu yang jadi catatan. Mbah Hashim memberikan catatan ini bukan hanya memberikan tulisan, memberikan wejangan, tetapi itu untuk dilakukan. Kalau kita mau kafah, mengikuti beliau-beliau itu, kita juga harus menjalankannya. Baik secara fikrohnya sampai ke harokahnya. Itu yang kadang-kadang banyak orang yang mengatasnamakan, mengkaji risalah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi hanya sebatas patokan-patokan, landasan-landasan, kutipan-kutipannya saja, tidak menyeluruh. Kalau mau kafah, bukan hanya kauliyahnya saja, tapi fikroh dan harokahnya juga harus sesuai. Harokah dan fikrohnya Mbah Hashim Asy'ari itu sudah utuh dalam diri Nahdlatul Ulama. Kalau kita mau mengikuti, ya sudah, jebur aja kepada Nahdlatul Ulama. Karena kita itu muqallid, kita tinggal mengikuti. Tetapi yang kita ikuti adalah yang sahih, yang jelas, yang kredibel. Kalau mau melihat kredibelnya, nanti dilihat dari berbagai sisinya. Ketika Nahdlatul Ulama itu adalah salah satu, menurut catatan di kitab Adabul Alim Muta'alim, itu adalah tinggalan monumental Mbah Hashim itu adalah dua, yaitu pesantren dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kita mau benar-benar mengikuti Mbah Hashim Asy'ari, memuji, mengapresiasi, mengagungkan, ikuti apa yang dijalani oleh Mbah Hashim Asy'ari. Kalau mau mengikutinya, ya pesantren. Yang kedua adalah kita mengikuti Nahdlatul Ulama. Dan bukan hanya kita mengikuti, jaganya. Bagi siapapun kader-kader Nahdlatul Ulama, tidak usah takut, karena kita punya lisensi yang jelas, kita punya jalur yang jelas. Nahdlatul Ulama itu adalah suatu golongan yang salamah, yang najih tersebut. Jadi ketika kanan kiri ataupun berbagai fitnah-fitnah yang masuk, kita abaikan, kita terus jalan dengan jalan yang diterapkan dalam Nahdlatul Ulama tersebut. Dalam kitab ini mengambil ayat, itu sudah jelas dalam At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Pertama, agama, syariat itu diturunkan melalui syari', melalui orang yang diutus, yang diamanahi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan baginda Nabi setelah sedo, setelah tiada, pengganti-penggantinya adalah para ulama yang seperti kita ketahui, innal ulama'a warasatul anbiya. Nabi itu ketika sudah tidak ada, mewariskannya kepada para ulama. Apa sih yang diwariskan? Di situ tekanannya adalah innama warasul ilma. Yang dimaksudkan di sini adalah warisannya adalah ilmu. Termasuk yang kita pelajari ini adalah salah satu warisannya para ulama itu. Menariknya di situ, bahwa yakinlah bahwa apa yang kita jalankan ini adalah suatu kebenaran. Jadi urusan ngalor ngidul garis kiwe, garis tengen, garis lurus kang benar, ya itu adalah garis yang disesuaikan oleh Mbah Hashim Asy'ari itu. Nah, garis itu bisa dilihat dari salah satunya dari literasi keilmuannya. Genealogi keilmuannya dari mana? Kalau beliau itu berangkat dari genealogi keilmuan yang jelas, gurunya siapa, kita ikuti. Kemudian Gus Isom mengambil lagi sebuah hadis. Yang di sini menariknya itu juga hadisnya ini adalah tentang sesuatu yang kadang menjadi sebuah komoditi dalam beragama, yaitu
Fa in asal hadis kitabullah khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhaddatsatuha wa kullu dan selanjutnya, yaitu suatu komoditi dalam agama, yaitu masalah bid'ah yang sering dijadikan komoditi oleh para misionaris lah, misionaris. Selain Nahdlatul Ulama, jadi menghantam suatu golongan yang lain dengan hadis ini. Maka kita harus benar-benar detail untuk mengkaji dan mempelajari tentang bid'ah ini. Supaya jangan mudah untuk terprovokasi, jangan mudah untuk percaya dalam sesuatu yang sebenarnya landasannya itu lemah. Tuh salah satu yang saya ambil dari catatannya Gus Isom ini. Wa ba'du, dalam sewise maca basmalah hamdalah salawatan salam. Fahadha mangka utawi iki risalah iku kitabun kitab jalilun kang agung yahtawi kang mengku opo kitab ala maqasidin ing atase pira-pira tujuan mufidatin kang aweh faedah wa ma bahasin lan pira-pira pembahasan adidatin kang wewilangan tangfa'u kang aweh manfaat opo kitab al muslimina ing pira-pira wong muslim al tangfa'u kang aweh manfaat ing kitab sopo al muslimina pira-pira wong muslim al muhtajina kang pada butuh kabeh ila tahqiqi aqaidi maring sebener-benere semurni-murnie pira-pira akidah adiniyati kang bangsa agama. Wa ilal ijtima'i lan maring golongan bil firqati kelawan golongan, wa ilal ijtima'i maring kumpulan bil firqati kelawan golongan an-najiyati kang selamat. Siapa sih kang selamat? Alladzina rupane wong hum ya alladzin iku ahlus sunnah wal jamaati, rupane ahlus sunnah wal jamaah, golongane ahlus sunnah wal jamaah. Rodda nolak sapa fihi ing dalam kitab sapa muallifuhu pengarange kitab ala dolalatil mubtadiina ing atase sesate pira-pira wong ahli bid'ah al kadzibina kang pada hoak-hoak kabeh atau wong kang goroh-goroh kabeh wa sarahalan mertelaken sapa muallifihi dalam kitab apa subuhatil mulhidina samare wong kang nyeleweng adolina kang pada sasar kabeh. Catatan selanjutnya yaitu menerangkan tentang kitab ini apa sih? Isi-isi dari kitab ini itu seperti apa sih? Tujuannya adalah, substansinya adalah kemurnian akidah agama. Di sini adalah tahqiqil aqaidid diniyah. Kemurnian akidah-akidah agama. Karena zaman sekarang banyak sekali campur aduk. Mengatakan kebenaran akidah hanya berlandaskan sebuah teori yang tidak dipertanggungjawabkan ataupun landasan nas yang tidak dipertanggungjawabkan, hanya sepenggal-sepenggal tanpa penelusuran, tanpa pengkajian, tanpa penggalian yang tajam, mengatakan bahwa itu adalah tahqiqul aqaid ad-diniyah, murninya sebuah akidah. Ini nanti kalau kita mengkaji kitab ini, menggali kitab ini, maka kita akan diarahkan untuk kemurnian dari sebuah akidah yang kita jalankan dalam agama itu. Di sini juga ditekankan benar-benar dengan tegas menolak Mbah Hashim itu, menolak keras bahwa orang-orang yang ahli bid'ah yang sesungguhnya. Tuh. Itu kan jelas. Jadi tujuan kitab ini ditulis oleh beliau adalah untuk tahqiqil aqaidun diniyah. Tahqiqil aqaidun diniyah, memurnikan akidah-akidah agama itu. Fahuwa mangka utawi kitab idzan
dalam nalikane raddan fihi muallif iku hujjatun dadi landasan wa burhanun lan dadi dalil wa taudihun lan penjelasan wa bayanun lan keterangan fihi iku tetap dalam kitab lil muslimina kedua pira-pira wong Islam izzatun utawi kemuliaan wa karamatun lan kemuliaan tegese walahum lan iku tetep kedua muslimin fihi ing dalam nyekeli kitab najatun utawi keselamatan wasalamatun tegese keselamatan itu khod hakako karena teman-teman wis nyatakan fihi ing dalam kitab sapa muallifu pengarang kitab risalah al qaidah ing pira-pira aqidah as-shahihah kang lurus kang bener ala thariqah ahli sunnah wal jamaah ngatase thariqah dalane ahli sunnah wal jamaah golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka ketika kita mengkaji, menggali dan menjalankan landasan-landasan ataupun tuntunan-tuntunan dalam kitab ini, maka itu sudah menjadi legitimasi sendiri, menjadi argumentasi sendiri bagi kita dalam menjalankan sebuah akidah tersebut. Dan dalam ketika kita mengikuti, menjalani dan melaksanakan yang sudah diterapkan di sini, tiada lain kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan keselamatan tersebut. Karena di sini yang dituntun adalah bagaimana kita mengikuti aqaid as-shahihah, diarahkannya kepada kita mengikuti kemurnian suatu akidah yang benar. Ya, dalam hal ini adalah thariqahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mengkaji ini, jadi kalau mengkaji kitab ini berarti kita akan diarahkan untuk menggapai mendapatkan kemurnian akidah tersebut. Bahwa ma'asyarul muslimina utawi golongan pira-pira wong Islam akeh al yauma ing dalam dina kiyen di dalam dina iki iku asyadun luwih banget apane hajatan ila zalika maring mengkon kita. Wa qad ihtalato lan teman-teman wis nyampur fihim ing dalem muslim sapa lafadilu pira-pira wong kang utama bil aradili kelawan wong kang ino atau wong hina wal tabasalan samar alaihim mengatasi muslim opolah hakku perkara kang bener bil batili kelawan perkara kang blesak belum kang batil watas sodarolan maju lil fatwa maring ucapan sop kokul jahilin saben-saben wong kang bodoh miman nyatane saking wong yak suruh kang pendek opo idrakuhu pengetahuan iman an fahmi kitabillah saking mahami Al-Qur'an wa sunnati rasulihi lan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a mangketeka opo al-kitab kitab bil idahi kelawan nerangaken wa tadqiqi lan penjelasan kang lembut ba'idan hale ngedoi anit talbisi saking kecampur wataz wiki lan mais liyab ta'idu supaya ngedoi sopo muslim an mawaki il jahili saking gon tumibane wong bodoh wadolali lan wong kang kesasar wa yakunu lan ana sopo muslim iku muwaffiqina kang den paringi pitulung kabeh fil aqwali ing dalam pangandikane wal af'ali lan pira-pira pegaweane. No. Apalagi zaman sekarang orang-orang Islam secara mayoritas itu sangat membutuhkan landasan-landasan yang ada dalam kitab ini.
Karena realitasnya sekarang itu banyak orang itu tidak bisa membedakan mana orang yang benar-benar bisa menjadi panutan dengan orang-orang yang menjadi hanya sebatas cuman omong-omongan. Benarkah orang itu bisa menjadi panutan ataukah bukan menjadi panutan itu? Dan sudah tercampurnya antara perkara yang hak dan yang batil yang sekarang terjadi. Sampai banyak orang mengungkapkan sebuah fatwa keagamaan, tetapi pada hakikatnya tidak mengetahuinya. Karena bukan berarti tidak mengapresiasi apa yang diungkapkannya, karena penggalian dan penelusuran tentang pemahamannya itu dia masih rendah. Hanya tahu sebatas baru kulitnya, tidak sampai isinya, tapi sudah berani-berani mengungkapkan kebenaran. Apa maning luwi anu maning ya nyalakan iku, nyala-nyalakan, bidah-bidahkan, ngafir-ngafirakan, gampangaken model-model ngono. Padahal yang mengungkapkannya itulah orang-orang bodoh itu. Nah, kitab ini itu salah satu pegangan yang mana terhindar, sebuah upaya untuk menghindari hal-hal tersebut. Di sini anit talbisi wa tazwik. Di sini lagi adanya suatu percampuran antara yang hak dan batil, dan konsepnya adalah taswik, maes-maes. Makanya kadang ning golongan ulama-ulama, terutama ulama-ulama pesantren itu kadang dalam menyampaikan sesuatu itu kan tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Tetapi bagi golongan-golongan yang lain itu sudah disetting, sudah di skenariokan supaya baik itu ucapannya, terus brandingnya itu diperindah, dibagus-baguskan. Padahal itu sebatas kamuflase saja. Jadi aja gampang kegiur dalam hal-hal tersebut. Bakal kepengen selamat itu mengikuti ulama-ulama yang sudah jalurnya sudah jelas. Seperti tuntunan dari Mbah Hasyim Asy'ari ini. Kalau kita mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari, tapi bukan hanya ucapannya, tetapi tindakan atau harokah sama fikrohnya itu sesuai. Nah, cara untuk mengetahui beliau yang mengungkapkan itu sesuai, kita lihat genealogi keilmuannya, genealogi keturunannya. Nah, genealogi keturunan itu bisa dilihat dari keturunan dia, tapi kalau keilmuan bagaimana dia mendapatkan literasinya dari mana? Jadi titip terutama nganggo wong-wong kang nembeke belajar, bakal kepengen diikuti di dalam dipit lisensi pengetahuannya dari mana. Lisensi pengetahuannya ini yang menjadi landasan dia itu sebenarnya kauliyahnya itu masuk talbis atau tazwik atau soheh. Diketahui dengan rentetan dia lisensi keilmuannya. Kalau beliau itu berangkat dari sebuah pesantren, dia mengkajinya di pesantren yang sudah terkualifikasi misalnya. Kalau di Jawa Timur ada pesantren Tebu Ireng, beliau ada lulusan Tebu Ireng, lulusan dari Lirboyo, lulusan dari Ploso, lulusan dari Situbondo. Ataupun kalau di Jawa Tengah ada pesantren di Lasem, ada pesantren di Magelang, ada di pesantren Kaliwungu. Kalau kita kembali ke barat,
Itu ada lagi di Cirebon, itu ada dari mulai Buntet sampai ke Babakan Ciwaringin. Itu secara lisensi keilmuannya jelas sama. Jadi bakat pengen jelas kalau mengikuti landasan-landasan, yaitu beliau-beliau itu yang dari lulusan-lulusan itu. Kalau bisa dilihat, kalau kita mau benar-benar menginginkan aqaid najiyah itu atau aqaid sahih tersebut, akidah yang murni tersebut. Jadi aja gampang terbius dari penampilan, karena kadang penampilan hanya sebatas kemasan, bukan kenyataan. Mudah-mudahan karena zaman sekarang adalah dimensinya adalah zona teknologi, semakin banyak ulama-ulama kita yang nasrul ilminya melalui dimensi teknologi tersebut, yang akhirnya bisa menjadi acuan. Dan bagi kita yang mengikutinya, mukallid tinggal ngikuti, tinggal menjalaninya. Banyak seabrek, bukan gudang lagi kalau di Nahdlatul Ulama itu, ulama-ulama yang sikoh tersebut, yang lisensi keilmuannya sudah teruji dan sudah terkualifikasi tersebut. Terutama dari golongan pesantren itu yang harus kita ikuti. Nah, kalau ada golongan pesantren yang menyampaikan sesuatu, walaupun kelihatannya secara penampilannya, secara pakaiannya itu biasa-biasa saja, itu tetap kita ikuti, karena isinya adalah isi yang sesuai dengan apa yang dijalankan oleh para ulama-ulama soleh tersebut ya. Pun kan dijadikan sebuah sandaran oleh kita, supaya dalam berucap ataupun beramaliyah kita adalah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi dan ulama-ulama soleh tersebut. Jadi kalau kita mempelajari kitab ini, sudah menjadi landasan atau dasar argumentasi kita bahwa kita mengikuti suatu golongan yang baik tersebut atau yang sesuai tersebut. Nah, ini tekanannya, wa kaifa hale kaya apa ora wa qad kana hale teman-teman ana sapa muallifuhu, pengarangnya kitab risalah ikul alamatu wong kang banget alime, wong kang banget ngerti Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, rupane Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahum, muga-muga bajuri ing rahmat ing Mbah Hasyim sapa Allah Gusti Allah taala halimah Allah iku min akabir ulama Indonesia, nyatane saking luwih gede-gede ulama Indonesia, wa min muasisi jam'iyatin Nahdlatul Ulama'i, lan saking pendirine jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama. Wahia utawi jam'iyah Nahdlatul Ulama iku jam'iyatun organisasi ma'rufatun kang den kinawruhi bikuwati tamassukihim, kelawan kuwate cekelane jam'iyah bisunnati khatamin nabiyina, kelawan sunnahe baginda Nabi Muhammad, wa syiddati i'timadihim, lan bangete tetanggenane jam'iyah ala hittati aslafihim ing atase garise pira-pira ulama salaf as-shalihina kang pira-pira saleh kabeh. Landasan yang kita tinggal gampangnya baik, masa beli ngikuti, masa beli jalani, nuruti kang wis dituntun oleh beliau, karena beliau adalah salah satu ulama besar di Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini jadi catatan bahwa kalau kita mau selamat, itu diantaranya adalah kita mengikuti ulama-ulama Nahdlatul Ulama.
Jadi ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ustadz-ustadz Nahdlatul Ulama, ulama yang berangkat dari pesantren, ketika menyampaikan suatu makalah atau suatu ajaran atau suatu tuntunan, kita ikuti. Jadi aja gampang, apa mana zaman skin YouTube, banyak sekali terbawa euforia yang tidak perlu, tetapi sisihkan dari diri kita, karena itu kebutuhan kita. Ketika ada channel-channel suatu paparan-paparan di YouTube, di media sosial, kalau di YouTube tinggal subscribe supaya arahan-arahannya jelas. Ngikutin ulama yang seperti itu saja. Jadi supaya jangan tercampur-campur dari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Fajaza mangka muga-muga males sapa Allah Gusti Allah taala halim mahal Gusti Allah muallifahu ing pengarang kitab khairan ing kebagusan kasiran kang akeh. Wa ghafarlan muga-muga paring ngapura sapa Allah lahu maring muallif wali usulihi lan pira-pira wong tuane muallif wa furaihi lan pira-pira keturunane muallif. Innahu satune Gusti Allah iku kana ana sapa Allah ghafaran zat kang ngapura. Wa nafa'alan muga-muga paringi manfaat sapa Allah bihi mu'alif wa bi ulumihi lan kelawan ilmune mu'alif al muslimina ing pira-pira wong Islam kabeh. Wa ja'alan muga-muga dadikan sapa Allah amal lahu ing amali mu'alif min ihya'i sunnati sayyidil mursalina, saking salah suwijine ngurip-ngurip sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza utawi ki risalah sunnah. Wa sallalan muga-muga maringi rahmat atim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina muga tetep ing atase baginda Nabi Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sallim lan muga-muga paringi keselamatan. Walhamdu utawi kabeh puji iku lillahi tetep kedua Gusti Allah Rabbil alamin kang nguasani alam kabeh. Tebu ireng 1 Rajab 1418. Kata bahwa wis nulis ing kitab catatan sapa Sabtul Muallif cucune muallif Muhammad Isom Hadib rupane Kiai Haji Muhammad Isom Hadib. Ini selesai, catatan ini diselesaikan itu di Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng pada tanggal 1 Rajab 1418 atau 2 November 1997. Yang kita ketahui Gus Isom itu lahir pada 18 Juli 1965 dan beliau wafatnya pada Juli juga tahun 2003. Nah, beliau sebelum ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. 5 tahun sebelum beliau wafat itu mengumpulkan kitab-kitab yang dikarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang ini akan menjadi kemanfaatan bagi semua muslim. Pada beliau yang telah menemukan dan telah membagikan kita dan menulis kitab ini, mudah-mudahan Kiai Haji Muhammad Isom dan Hadik itu berkumpul dengan kakak beliau dan keluarga-keluarga keturunan-keturunan beliau di surga semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.